Ketika dendam membara, Gilang menyebarkan fitnah ke guru yang dianggapnya musuh Pak Andri. Namun, fitnah itu menghancurkan bukan hanya reputasi sang guru, tapi juga ketenangan Gilang sendiri. Sosok Pak Andri mulai menghantui setiap sudut hidupnya, di cermin, lorong sekolah, bahkan dalam mimpi. Terperangkap antara rasa bersalah dan teror yang nyata, Gilang berjuang mencari pengampunan tapi, apakah permintaan maaf bisa menghapus bayang-bayang kelam yang telah ia ciptakan? Ataukah dendam dan penyesalan itu akan terus mengikatnya selamanya? Apa jawaban terakhir dari Pak Andri yang ditunggu-tunggu? Hari itu, hujan turun perlahan membasahi halaman sekolah. Gilang berdiri terpaku di papan pengumuman. Matanya tak lepas dari selembar kertas bertuliskan, siswa yang lulus seleksi Universitas Negeri tahun ini. Namanya tidak ada di sana. Dadanya sesak, jari-jarinya gemetar, dan telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Ia memelototi setiap huruf, berharap ada kesalahan ketik. Tapi tidak, nama Gilang Ramadan tak tercantum di daftar itu. Gak mungkin, aku udah belajar mati-matian. Desisnya pelan, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Di balik punggungnya, suara tawa dan tepuk tangan merayakan kelulusan Twentemonia terasa seperti cambukan. Ia melangkah mundur, menjauh dari kerumunan yang bersorak. Langkahnya membawa dia ke sudut koridor kelas yang sepi. Di sana, ia bersandar ke dinding dingin, menahan amarah yang perlahan naik ke yubun-yubun. Ini semua gara-gara Pak Andri, pikirnya penuh kebencian. Guru sejarah itu adalah satu satania yang memberinya nilai di bawah rata-rata semester lalu. Nilai yang cukup untuk menurunkannya dari peringkat atas, dan cukup untuk membuatnya tersingkir dari seleksi kampus impian. Ingatannya kembali ke saat Pak Andri mengembalikan kertas ujiannya. Kamu pintar, Gilang, tapi kamu terlalu percaya diri dan asal menjawab. Saya turunkan nilainya agar kamu belajar rendah hati. Ucapan itu menghantam seperti palu. Gilang tidak melihat itu sebagai nasihat, melainkan penghinaan. Ia merasa direndahkan. Di depan kelas, seolah dijatuhkan dengan sengaja. Kini, setelah pengumuman kelulusan keluar, rasa marah itu tak bisa lagi dia bendung. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat, hampir berdarah. Matanya memerah, bukan karena tangis, tapi karena dendam. Kalau dia nggak kasih nilai seenaknya, aku pasti lolos. Hujan makin deras. Di luar, suara lonceng sekolah menggema menandai berakhirnya jam pelajaran. Tapi bagi Gilang, ini bukan akhir, melainkan awal. Awal dari sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia membuka ponselnya, menatap layar kosong status media sosial. Tangannya mulai mengetik pelan, lalu semakin cepat. Kalimat demi kalimat, tuduhan demi tuduhan. Ia tuliskan seolah semua luka bisa sembuh lewat kebohongan. Kenapa Pak Andri nggak pernah diperiksa ya? Padahal banyak yang tahu dia suka pilih-pilih murid. Bahkan, ada yang bilang dia pernah pegang murid perempuan di ruang kelas. Jarinya berhenti sejenak. Napasnya berat, tapi tidak ada rasa bersalah di sana. Hanya kepuasan. Lalu ia tekan tombol kirim. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Postingan itu sudah di luar sana. Dan tanpa ia sadari, bayang-bayang yang lebih kelam dari dendam telah mulai bergerak mendekatinya. Hari-hari setelah unggahan, itu berjalan begitu cepat. Terlalu cepat bagi Gilang untuk sekadar menyesal. Dalam waktu kurang dari 1 hari, postingannya telah dibagikan ratusan kali. Komentar-komentar bermunculan, sebagian penuh amarah, sebagian lagi pura-pura bijak, tapi mayoritas mempercayainya. Gila, masa iya sih guru bisa gitu? Gue udah curiga dari dulu. Pak Andri emang aneh. Bongkar terus, siapa tahu. Banyak korban lain yang diam. Gilang membaca semuanya dengan perasaan bercampur aduk. Ada ketegangan, tapi juga kenikmatan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia merasa kuat berkuasa. Seseorang yang suaranya didengar akhirnya. Ia membuka notifikasi, melihat jumlah like dan repost terus naik, kepalanya mendidih. Tidak lagi oleh amarah, tapi oleh sensasi akan kekuasaan. Dendamnya berhasil. Hidup dan menyebar. Di sekolah, suasana mulai berubah. Guru-guru saling berbisik saat masuk ruang guru. Beberapa siswa tampak menatap Pak Andri dengan wajah heran, curiga, atau jijik. Yang lain hanya menunggu. Menunggu api semakin membesar. Pak Andri sendiri tetap tenang. Ia berjalan seperti biasa. Masih mengajar dengan nada yang sabar dan lembut, seolah tak tahu apapun sedang terjadi. Tapi Gilang tahu. Ia bisa melihat bayang-bayang keraguan mulai tumbuh di sekitar lelaki itu. Dan ia menikmatinya. Lihat aja, sebentar lagi, semuanya bakal hancur, gumam Gilang dalam hati. 3 hari kemudian,
Sebuah surat panggilan resmi ditempelkan di papan pengumuman sekolah. Pak Andri diminta hadir ke ruang kepala sekolah untuk klarifikasi kasus yang sedang viral, satu kelas hening. Tak ada yang berani bicara saat Pak Andri membuka pintu dan melangkah keluar. Ia membawa map coklat di tangannya. Wajahnya masih tanpa ekspresi. Tapi Gilang memperhatikan nada sedikit getar di jemari gurunya. Mungkin ketakutan, mungkin kecewa, mungkin keduanya. Sore itu, kabar mengejutkan menyebar ke seluruh sekolah. Pak Andri diskors sementara waktu. Dan hanya 2 hari setelahnya, diskors itu berubah jadi pemecatan tidak hormat. Gilang tersenyum puas di dalam kamar. Ia menghempaskan tubuh ke kasur sambil memainkan ponsel. Fitnahnya telah menelan satu nama, satu kehidupan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia bermimpi aneh. Ia berada di ruang kelas yang kosong, duduk di bangku paling belakang. Hujan deras mengguyur jendela. Di depan kelas, papan tulis kosong. Sampai tiba-tiba muncul tulisan, kejujuran tak pernah mati. Tulisan itu muncul perlahan, seperti ditulis oleh tangan tak terlihat. Gilang bangkit, melangkah ke depan untuk menghapusnya. Tapi tangannya menembus papan tulis itu, seperti asap. Dan saat ia berbalik, seseorang telah duduk di kursi guru. Sosok itu menatapnya, matanya merah. Pak Andri, tapi wajahnya pucat seperti mayat. Gila Aang, bisiknya pelan. Hampir tak terdengar. Namun, langsung membekukan darah di tubuh Gilang. Gilang terbangun dengan napas memburu. Bantalnya basah oleh keringat. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia memandang ke cermin di sudut kamar. Dan untuk sepersekian detik ia melihat sosok Pak Andri berdiri di belakangnya. Namun saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Apakah itu hanya mimpi? Atau apakah api dendam yang ia nyalakan mulai membakar balik ke arahnya? Sekolah tak lagi sama sejak kabar pemecatan Pak Andri diumumkan secara resmi. Sebuah pengumuman sederhana ditempel di mading, dekat ruang guru. Dengan ini, Bapak Andri Prasetya diberhentikan secara tidak hormat, terhitung sejak hari Senin karena pelanggaran kode etik tenaga pendidik, tanpa penjelasan, tanpa pembelaan. Gilang berdiri tak jauh dari pengumuman itu. Banyak siswa berkumpul, membacanya sambil berbisik pelan. Beberapa dari mereka mengangguk-angguk, seolah semua fitnah itu adalah kebenaran mutlak. Gusi curiga dari dulu. Katanya ada korban yang dim-dim aja selama ini. Pantesan suka pilih kasih. Gilang mendengar semuanya. Dan anehnya, di antara bisikan-bisikan itu, ia merasa kosong. Bukan bahagia, bukan lega, tapi seperti memecahkan kaca. Lalu menatap pantulan dirinya yang terpika-pika. Di rumah, kabar itu sampai ke telinga ibunya. "Kamu kenal kan, Pak Andri itu?" tanya sang ibu sambil menonton berita di TV lokal. Wajah Pak Andri terpampang di layar, diburamkan sebagian, namun tetap bisa dikenali. "Iya," jawab Gilang singkat, menunduk. Ia pura-pura tidak tertarik. Ibunya menggeleng pelan. "Zaman sekarang ya, guru juga bisa gitu." Gilang memejamkan mata. Satu sisi dirinya ingin berteriak dan mengaku, tapi sisi lainnya, sisi gelap, itu masih membisikkan. "Kamu nggak salah. Dia yang salah duluan." Hari-hari berlalu. Namun sejak malam mimpi aneh itu, Gilang tak pernah benar-benar bisa tidur nyenyak lagi. Satu malam, ketika sedang mencuci muka di kamar mandi, ia mendongak ke cermin. Dan di sanalah, dia melihatnya lagi. Bayangan, cepat. Sekilas, tapi jelas Pak Andri berdiri di belakangnya, diam, menatap dengan mata yang kosong. Gilang terlonjak mundur, jantungnya seperti dihantam palu. Ia menoleh ke belakang, kosong, tak ada siapa-siapa. Napasnya berat, ia memegangi dada dan menatap cermin sekali lagi. Kali ini, hanya bayangan dirinya sendiri yang terlihat. Halusinasi, gumamnya. Capek aja, mungkin. Ia kembali ke kamarnya, mencoba tidur. Namun suara langkah, pelan dan lambat, terdengar dari lorong rumah. Tok, tok, tok. Gilang mematung di tempat tidur. Ia tahu, ibunya sudah tidur. Rumahnya kecil, lorong gitu. Tak seharusnya ada suara apapun. Lalu pintu kamarnya bergetar sedikit. Seperti ada seseorang yang berdiri di baliknya, menunggu. Gilang menarik selimut sampai ke atas kepala. Gemetar, tapi suara itu tak berhenti. Tok, tok, tok. 3 ketukan, hening. 3 ketukan lagi. Seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang menolak pergi keesokan harinya. Saat di sekolah, seorang guru menggantikan posisi Pak Andri.
Tidak ada upacara perpisahan, tidak ada ucapan terima kasih. Nama Pak Andri seakan dihapus dari sejarah sekolah itu. Namun, di meja guru kelas Gilang, ada satu kertas ujian sejarah lama yang tertinggal. Di atasnya, tulisan tinta merah mencolok. Nilai kamu bukan hukuman, tapi cermin. Gilang gemetar saat melihat tulisan itu. Padahal, Guru Peng belum pernah memegang lembar ujian tersebut. Dan lebih aneh lagi, kertas itu adalah milik Gilang. Sejak malam ketukan itu, Gilang tak pernah benar-benar merasa sendiri. Bahkan saat ia sendirian di kamar, lorong sekolah, atau berjalan pulang, ia merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Bukan angin, bukan suara langkah biasa, tapi tatapan yang menusuk, seolah dua mata memelototi punggungnya tanpa jeda. Dan entah mengapa, setiap kali ia menoleh, tidak pernah ada siopa-siopa. Hari itu, matahari bersinar terik. Tapi suasana sekolah terasa dingin. Gilang berjalan menyusuri koridor, usai pelajaran selesai. Teman-temannya sudah pulang. Ia tertinggal karena dihukum bersihkan papan tulis oleh guru pengganti yang tak ramah. Ketika ia melewati ruang kelas lama Pak Andri, langkahnya terhenti. Pintu ruangan itu setengah terbuka. Gelap di dalam. Meja-meja masih berantakan. Di atas meja guru, terlihat selembar foto yang agak kusut. Gilang mendekat. Perlahan, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia menatap foto itu. Foto kenangan kelas, dengan Pak Andri berdiri di tengah. Namun wajah beliau tercoret tinta. Dan di sudut kanan bawah, ada tulisan tangan dengan tinta merah yang kering. Kebenaran tak bisa dihapus dengan kebohongan. Gilang menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia menoleh ke belakang. Merasa seolah ada seseorang berdiri di ambang pintu. Tapi koridor tetap kosong. Sret, terdengar suara gesekan seperti kursi diseret dari dalam kelas. Gilang mematung. Siapa? Suaranya bergetar. Nyaris tak keluar. Tak ada jawaban. Namun kursi di pojok ruangan bergeser sendiri pelan, tapi pasti, dan berhenti tepat menghadapnya. Gilang langsung mundur. Menjatuhkan foto itu ke lantai. Ia berlari keluar tanpa menoleh lagi. Napasnya tercekat. Malamnya, rasa takut makin menjadi-jadi. Saat ia menatap ke layar ponsel layarnya, tiba-tiba mati sendiri. Saat menyala lagi, hanya ada satu gambar terpampang foto Pak Andri, yang sama dengan yang ia lihat di kelas tadi. Tapi kini, wajahnya tak dicoret. Justru senyum di wajah Pak Andri berubah miring. Senyum yang menyeramkan. Gilang menjatuhkan ponselnya. Ia menatap ke cermin di samping meja belajarnya, berharap bisa menenangkan diri. Tapi apa yang ia lihat malah membuat napasnya tercekat. Di belakang bayangan dirinya, terlihat sepasang mata, menyala merah, menatap lurus ke arah Gilang. Ia membalikan badan dengan cepat kosong. Tak ada siapapun. Namun suara napas berat pelan dan parau terdengar tepat di telinganya. Walau tak ada satupun bibir yang mengucapnya. Bohongmu tak akan membuatku lenyap. Sejak saat itu, Gilang tahu, ini bukan sekadar rasa bersalah. Ada sesuatu yang dibangunkannya dari kebohongan itu. Sesuatu yang tak bisa dikendalikan. Sesuatu yang tak bisa dia usir. Meski dengan air mata sekalipun. Sudah 3 malam Gilang tidak bisa tidur. Tubuhnya lelah. Matanya perih. Tapi setiap kali ia memejamkan mata, mimpi yang sama datang menghantui. Ia berada di ruang kelas kosong. Pak Andri duduk di meja guru, menatapnya dengan wajah pucat dan mata kosong, tanpa berkata apa-apa. Tanpa bergerak, hanya menatap, dan tersenyum. Dan selalu, ketika Gilang hendak berteriak, tubuhnya terkunci. Suara hilang, dunia jadi hening. Sampai akhirnya, ia terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuh. Di pagi keempat, saat sarapan, ibunya memperhatikan wajah Gilang yang pucat dan mata yang sembab. "Kamu sakit?" tanya sang ibu lembut. "Enggak, cuma kurang tidur," jawab Gilang cepat. Ibunya mengangguk pelan, tapi ada kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan dari sorot matanya. "Kalau capek, bilang, jangan dipendam." Gilang hanya mengangguk. Lalu buru-buru berangkat ke sekolah. Ia tak tahu bagaimana menjelaskan bahwa yang membuatnya tak bisa tidur bukan karena kelelahan, tapi karena dihantui. Di sekolah, semuanya terasa lebih sepi dari biasanya. Entah mengapa, Gilang merasa semua orang menjauhinya. Bahkan teman-teman dekatnya pun kini mulai berbisik-bisik saat ia lewat. "Lo lihat mukanya nggak? Pucat banget," katanya dia yang pertama kali nyebarin isu soal Pak Andri. "Serem sih, kalau fitnah, karma pasti cepet dateng." Gilang pura-pura tidak mendengar.
Tapi bisikan itu seperti duri yang masuk ke telinganya satu persatu. Ia merasa seperti dikucilkan. Tapi anehnya, itu bukan yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah saat dia sendirian. Siang itu, saat pelajaran kosong, Gilang pergi ke kamar mandi di lantai 2. Ia membuka pintu salah satu bilik dan menunduk mencuci wajah. Saat ia mendongak, melihat ke cermin, Pak Andri berdiri di belakangnya. Pucat, mulutnya sobek sampai ke pipi. Matanya hitam legam, meneteskan darah. Gilang berteriak, tubuhnya menabrak wastafel. Tapi saat ia menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Ia kembali melihat ke cermin. Dan kali ini, cerminnya retak di tengah-tengah. Retakan membentuk siluet wajah Pak Andri. Gilang berlari keluar kamar mandi tanpa menoleh lagi. Malamnya, ia duduk di pojok kamar sambil memeluk lutut. Lampu dibiarkan menyala. Semua cermin ia tutupi dengan kain. Tapi rasa takut itu tak juga pergi. Dan tepat pukul 2 dini hari, suara ketukan kembali terdengar di pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Tapi kali ini, suara itu disusul oleh bisikan pelan yang menyusup melalui celah pintu. Gilang, kenapa kamu bohongi aku? Gilang membungkam mulutnya sendiri. Tubuhnya menggigil. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Ia tahu suara itu. Suara yang dulu pernah mengajarkan sejarah dengan tenang, kini berubah menjadi kutukan. Gilang mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Hari-hari yang dulu penuh jadwal sekolah dan bercanda dengan teman, kini berubah menjadi teror tak berkesudahan. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan tidak bisa bicara tanpa suara gemetar menyusup ke sela-sela lidahnya. Setiap malam, ia menanti pagi sambil menggenggam benda apapun yang bisa membuatnya merasa aman, kadang buku, kadang sisir, bahkan boneka masa kecilnya yang sudah lusuh. Tapi semuanya percuma. Sebab rasa takut itu bukan berasal dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Di sekolah, Gilang makin sering melamun. Wajahnya tirus, matanya sayu, guru-guru mulai khawatir. Beberapa teman mencoba menegur, tapi Gilang selalu menjawab pendek, tak acuh, seolah pikirannya sedang berada jauh entah kemana. Lo kenapa, Lang? Mukamu kayak orang ketempelan. Heh, jangan-jangan lo dihantui Pak Andri beneran ya? Kalimat terakhir itu membuat Gilang merinding. Ia ingin marah, tapi mulutnya terkunci. Ia hanya menatap tajam, lalu meninggalkan mereka begitu saja. Namun hari itu, kejadian yang paling menakutkan terjadi. Jam pelajaran ketiga, guru menyuruh murid-murid mengerjakan latihan kelompok. Ruangan agak ramai. Semua berbicara sendiri-sendiri. Gilang duduk sendirian di bangku pojok, menunduk, menggambar sesuatu di buku catatan tanpa sadar. Temannya, Roni, lewat di belakangnya dan mengintip isi buku itu. Lo gambar siapa sih? Gilang kaget dan menutup buku itu cepat-cepat. Tapi Roni sempat melihat, dan matanya langsung melebar. Di buku catatan Gilang, tergambar wajah Pak Andri, beruling collie, tapi dalam setiap gambar, matanya dicoret, dan mulutnya ditulis dengan huruf merah. Kenapa kamu bohongi aku? Kamu akan kubawa ikut. Gilang berdiri mendadak dan berlari keluar kelas. Ia tak tahan lagi. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Napasnya tersengal. Lorong sekolah terlihat panjang dan gelap, seperti terowongan tanpa ujung. Tiba-tiba, lampu di langit-langit berkedip-kedip, dan di ujung lorong, Pak Andri berdiri. Wajahnya rusak, tubuhnya dibungkus kabut hitam. Ia menatap Gilang. Diam. Gilang menjerit sekuat-kuatnya. Lalu roboh, semua menjadi gelap. Ia terbangun di UKS. Seorang guru duduk di sisinya. Gilang, kamu pingsan, kata guru itu lembut. Kamu mau cerita sesuatu? Gilang hanya menatap lenggit-lenggit putih di atasnya. Tak menjawab, tapi hatinya berkata lirih. Aku mau cerita. Tapi siapa yang akan percaya? Malam itu, untuk pertama kalinya, Gilang berani mengambil langkah berbeda. Ia menulis sebuah pesan. Pak Andri, kalau Bapak masih ada, saya minta maaf. Ia mengetik kalimat itu dan menaruhnya sebagai catatan di ponsel. Lalu menatap cermin yang tertutup kain dan membuka penutupnya perlahan. Cermin itu kosong, namun saat ia hendak pergi, dari sudut mata, ia melihat sebuah tulisan mulai muncul di permukaan cermin seolah digores dari balik kaca. Maafmu harus datang langsung, atau aku akan terus ikut. Hari-hari Gilang makin gelap dan penuh kegelisahan. Bayangan Pak Andri yang terus menghantui, membuat pikirannya nyaris runtuh. Ia tak bisa lagi memisahkan mana nyata dan mana halusinasi. Suara-suara bisikan malam selalu mengisi ruang kosong di kepalanya, membuatnya sulit tidur, sulit bernapas. Satu malam,
Gilang terbangun karena mimpi buruk yang mengerikan. Ia merasa tubuhnya dicekik oleh tangan tak terlihat. Ia berjuang, berteriak, namun tak ada yang mendengar. Rasa takut menguasai seluruh tubuhnya, membuatnya kehilangan pegangan. Tubuhnya gemetar hebat saat terbangun, dan air matanya mengalir deras. Keesokan paginya, ia tak sanggup lagi menyembunyikan penderitaannya. Dengan suara bergetar, ia bercerita kepada ibunya segala yang terjadi mimpi buruk. Bayangan Pak Andri yang terus mengikutinya, ketakutan yang tak beralasan tapi nyata. Baginya, ibunya memeluknya erat, mencoba menenangkan. "Nak, kita cari jalan keluar bersama. Kamu nggak sendiri," ucapnya penuh kasih. Gilang menangis, merasakan beban di dadanya perlahan mulai terangkat. Meski bayangan masa lalunya masih menghantui, ia sadar penyesalan harus diungkapkan, bukan hanya di hati, tapi juga kepada Pak Andri. Dengan tekad yang mulai tumbuh, Gilang memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini ia hindari, mengunjungi rumah Pak Andri. Ia ingin memohon maaf secara langsung, walau hatinya diliputi ketakutan akan apa yang mungkin akan ia temui. Namun, saat pintu rumah itu terbuka perlahan, yang Gilang temukan bukanlah jawaban hangat, melainkan keheningan yang pekat dan sebuah misteri yang menantinya di balik pintu. Yang terkunci, Gilang berdiri di depan rumah Pak Andri. Angin malam berhembus dingin, membuat daun-daun kering berjatuhan di sekitar kaki. Rumah itu tampak sepi, gelap dan sunyi, seolah tak pernah disentuh penghuni selama berhari-hari. Tangannya gemetar saat ia mengangkat tangan dan mengetuk pintu. Tok, 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 tak ada jawaban, hanya keheningan yang membalas ketukan itu. Gilang mengumpulkan keberanian dan mencoba mendorong pintu. Ajaibnya, pintu itu terbuka perlahan dengan bunyi berderit panjang, seperti menyambut kedatangannya. Harinya berdegup kencang, namun rasa takut yang menyelimuti tubuhnya digantikan oleh rasa penasaran yang membakar. Di dalam, ruangan itu gelap, dipenuhi bau lembab dan debu. Cahaya bulan yang masuk dari jendela pecah, menjadi bayangan-bayangan samar di dinding. Di lantai, tumpukan surat dan foto berserakan, seperti membisu menunggu untuk dibaca. Gilang melangkah hati-hati, mencoba menyibakkan debu dan kegelapan. Di meja tamu, ia menemukan sebuah amplop coklat tua dengan tulisan tangan yang sudah pudar untuk Gilang. Tangannya gemetar membuka surat itu. Ia mulai membaca kalimat demi kalimat, dan semakin dalam ia tenggelam dalam isi surat itu, semakin berat beban hatinya. Pak Andri menulis dengan suara yang lembut dan penuh penyesalan. Ia tahu tentang fitnah yang telah tersebar. Ia menulis bahwa ia tidak pernah berniat menyakiti siapapun bahkan Gilang, bahwa nilai yang ia berikan bukanlah untuk menghancurkan, tapi sebagai pelajaran-pelajaran hidup yang tak mudah diterima Gilang saat itu. Di ujung surat, tertulis, "Maafkan aku jika aku pernah menyakitimu. Aku berharap suatu saat kau bisa mengerti." Di sebelah surat, terdapat foto keluarga Pak Andri, istri dan seorang anak kecil yang tersenyum. Sebuah sisi lain dari pria yang selama ini Gilang benci, yang tak pernah ia kenal. Tiba-tiba terdengar suara pelan dari sudut ruangan. Gilang, jantungnya melonjak. Ia berbalik cepat. Namun yang dilihat hanyalah bayangan samar yang perlahan menghilang di balik tirai jendela. Ia berdiri terpaku. Dalam keheningan itu, ia menyadari sesuatu yang selama ini ia tolak. Pak Andri bukan musuhnya. Ia hanyalah manusia yang terluka. Setelah membaca surat dan melihat foto-foto Pak Andri, Gilang duduk termenung di sudut ruang tamu yang dingin dan sunyi. Suasana terasa berat, campuran antara penyesalan dan kesedihan yang mendalam. Semua kebencian dan dendam yang selama ini dipupuk berubah menjadi kepedihan yang membekas di hati. Ia memeluk lututnya, mencoba menahan gelombang emosi yang datang begitu deras. Air mata mulai mengalir tanpa bisa dicegah. Tangisan seorang anak muda yang menyadari kesalahannya terlalu terlambat. Suara langkah pelan terdengar dari pintu belakang rumah. Gilang menoleh. Jantungnya berdegup kencang. Namun, bukan sosok menyeramkan yang muncul, melainkan seorang wanita paruh baya, dengan wajah lembut dan mata penuh pengertian. "Ibu Pak Andri?" tanya Gilang dengan suara serak. Wanita itu mengangguk, pelan, lalu duduk di sebelahnya. "Kami tahu apa yang terjadi, dan kami juga merasakan sakit yang sama." Ia menarik napas panjang, lalu berkata, "Pak Andri memang selalu menganggap kamu seperti anaknya sendiri. Ia tak pernah ingin menyakitimu." Jelok, mengeluarkan isi hatinya, mengaku semua kesalahan dan kebohongan yang telah ia sebarkan. Ia bercerita tentang dendamnya,
rasa sakit yang menyelimuti kegagalannya, dan teror yang menghantuinya sejak fitnah itu meledak. Ibu Pak Andri mendengarkan dengan sabar, sesekali mengusap air mata Gilang. Kadang, manusia terluka karena mereka tidak mengerti. Katanya lembut, Pak Andri berharap kamu menemukan kedamaian, bukan kebencian. Malam itu, di rumah yang sunyi, dua jiwa yang terluka berbagi pengampunan dan pengertian. Gilang merasakan beban berat di dadanya mulai terangkat. Ia tahu, perjalanan untuk menebus dosa belum selesai. Tapi ini adalah langkah pertama yang sangat berarti. Di luar, angin malam berbisik lembut melalui jendela, seakan mengantar pesan. Memaafkan bukan tanda lemah, tapi kekuatan terbesar manusia. Udara pagi menyusup lewat celah jendela, menyinari ruangan kecil tempat Gilang duduk bersama Ibu Pak Andri. Ada ketenangan yang berbeda kali ini, seperti beban berat yang mulai terangkat dari pundak keduanya. Tiba-tiba, pintu depan terbuka perlahan. Sosok yang selama ini menghantui Gilang muncul. Pak Andri, wajahnya bukan lagi menyeramkan, tapi teduh, penuh pengertian dan kelembutan. Matanya menatap Gilang dalam diam, tanpa kata. Gilang merasa jantungnya berdegup kencang. Namun kali ini, bukan karena takut, melainkan karena haru dan penyesalan. Dengan suara yang pelan namun tegas, Pak Andri berkata, Gilang, aku sudah memaafkanmu sejak lama, tapi kau harus belajar memaafkan dirimu sendiri. Gilang menunduk. Air matanya mengalir. Ia mengangkat wajah dan berkata, aku takut, Pak. Takut menghadapi semua ini. Takut bahwa bayangan itu akan selalu menghantuiku. Pak Andri tersenyum hangat, lalu mengulurkan tangan. Kamu tidak sendiri. Kita semua pernah terjatuh. Yang penting adalah bagaimana kamu bangkit kembali. Saat tangan mereka bertemu, cahaya lembut menyelimuti ruangan. Bayangan gelap yang selama ini mengikat Gilang mulai memudar, berganti dengan rasa damai yang menenangkan. Hari itu, Gilang belajar arti sebenarnya dari pengampunan dan keberanian, bahwa memaafkan bukan hanya tentang orang lain, tapi juga tentang membebaskan diri dari penjara, rasa bersalah. Di luar, mentari pagi bersinar cerah, dunia yang baru menanti untuk dilalui. Gilang melangkah keluar dari rumah itu dengan hati yang ringan, siap menata hidup yang lebih baik. Namun, satu pertanyaan masih tersisa di udara. Apakah masa lalu benar-benar bisa hilang, atau hanya berubah bentuk menjadi pelajaran yang terus hidup di dalam diri?